5 bangsawan Makassar yang menolak menyerah pada Perang Makassar. Perang Makassar merupakan perang yang terjadi antara Kesultanan Goa bersama sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Cornelis Jansen Spilman bersama sekutunya Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Perang ini dimulai pada tahun 1666 dan berakhir pada tahun 1667 yang ditandai dengan ketandatanganinya Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini bisa dianggap sebagai deklarasi kekalahan Kesultanan Goa. Meskipun Kesultanan Goa dianggap merupakan pihak yang kalah, namun banyak pembesar-pembesar kerajaan atau bangsawan Makassar yang menolak menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap VOC. Bahkan beberapa di antara mereka memilih meninggalkan Sulawesi dan membantu perlawanan kerajaan-kerajaan lain untuk menghadapi VOC. Berikut ini merupakan 5 bangsawan Goa yang menolak menyerah pada Perang Makassar. Pertama, Karaeng Karunrung. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang pertama adalah Karaeng Karunrung. Karaeng Karunrung penasihat sekaligus mangkubumi Kerajaan Goa, menentang keputusan Sultan Hasanuddin yang menandatangani Perjanjian Damai Bungaya dengan Belanda pada 18 November 1667. Karaeng Karunrung memilih terus berjuang karena Karunrung yang bermukim di Bontala mempersiapkan diri. Pada 21 April 1668 pecahlah kembali perang. Pasukannya dengan cerdik menembus beberapa blokade pasukan dan menuju benteng Rotterdam yang telah dikuasai VOC. Aksi-aksi penyerangan Karunrung membuat pasukan Belanda dan sekutunya Arung Palaka dari Kerajaan Bone kelimpungan. Sementara benteng-benteng yang dalam Perjanjian Bungaya harus dihancurkan, malah diperkuat kembali oleh Karaeng Karunrung. Serangan kedua pada 5 Agustus 1668. Pasukan Makassar membuat gerakan pencingan yang menyusup ke Fort Rotterdam. Namun, Arung Palaka menyergapnya. Pasukan Makassar mundur teratur dan terus dikejar pasukan Arung Palaka. Arung Palaka yang merasa sudah memukul mundur pasukan Karunrung, tiba-tiba di suatu titik dikepung oleh pasukan Makassar yang muncul dari persembunyian. Keadaan berbalik. Pasukan Arung Palaka terdesak. Berikutnya, serangan serempak terjadi pada 12 Agustus 1668. Namun, karena terburu nafsu dan perhitungan tidak begitu tepat, serangan itu tak mencapai sasaran. Akibatnya, 27 pucuk meriam jatuh ke tangan Belanda. Spilman kemudian berhimpun kekuatan untuk menggali parit-parit menuju benteng Sombaopu, tempat bermukim Sultan Hasanuddin. Spilman merencanakan penyerangan secara penuh ke benteng Sombaopu sembari menunggu bantuan dari Batavia. Pada April 1668, meriam-meriam berskala ledak besar diarahkan ke Sombaopu. Saat bantuan mulai berdatangan, pada 15 Juni 1669, Spilman mengibarkan bendera merah untuk melakukan serangan total
terhadap benteng Sompaopu. 10 hari kemudian, pada 24 Juni 1669, Spilman berhasil mengambil alih secara penuh Sompaopu. Akhirnya, Karunrung mengakui kekalahan. Perjanjian damai abadi diadakan di Batavia pada 20 Desember 1669. Delegasi dari Goa antara lain Imam Pasomba mewakili Sultan Hasanuddin dengan 140 pengikutnya dan Karunrung diwakili putranya. Kedua, Karaing Kalesong. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang kedua adalah Karaing Kalesong. Karaing Kalesong bernama lengkap Imanin Rori Ikaretojeng Karaing Kalesong. Ia lahir di Bontong Majanang, Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Maret 1655. Karaing Kalesong adalah seorang laksamana angkatan laut kerajaan Goa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC. Bahkan setelah perjanjian Bungaya ditandatangani Sultan Hasanuddin. Dipercaya bahwa Karaing Kalesong adalah pangeran putra dari Sultan Hasanuddin itu sendiri, dari permaisurinya keempat. Setelah kekalahan kerajaan Goa dari VOC yang bersekutu dengan kerajaan Bone, setelah perjanjian Bungaya, dalam dokumen Lontara Karaing Kalesong berpendapat yang menyerah hanya Raja Goa. Itu tidak berarti peperangan harus berakhir. Jadi Karaing Kalesong bersama adiknya Ifatima Daeng Takuntu dan rekannya Karaing Bonto Maranu masih terus berperang di laut, terutama sekitar perairan Pulau Jawa, dengan membantu perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Karaing Kalesong meninggal karena sakit di Ngantang, Malang, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1679 sebelum Trunojoyo menyerah. Ia kemudian dimakamkan di Ngantang. Ketiga, Ifatima Daeng Takuntu. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang ketiga adalah Ifatima Daeng Takuntu. Ifatima Daeng Takuntu lahir pada 10 September 1659. Adalah putra tunggal hasil perkawinan Raja Goa Sultan Hasanuddin dengan gadis bangsawan dari Sang Robone Daeng Takele. Jika sang ayah mendapat gelar ayam jantan dari timur, maka seorang penyair Belanda memberi julukan Garuda Betina dari Timur kepada Fatima. Julukan itu diberikan kepada keperkasaan Fatima dalam memimpin pasukannya dalam setiap peperangan. Ifatima diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk memimpin pasukan Sri Kandi, namanya pasukan Balira. Setiap menghadapi pertempuran, pasukan Balira ini juga selalu diikutkan. Mereka selalu dikawal oleh pasukan Tuberani yang didominasi kaum lelaki. Ditandatanganinya perjanjian Bungaya pada tahun 1667 tidak menghentikan langkah Ifatima Daeng Takuntu bersama kakaknya Karaing Kalesong untuk terus berperang. Mereka bertekad ke tanah Jawa untuk melanjutkan perjuangan Raja Banten Sultan Agung Tirtajasa dan Raja Mataram Raden Trunojoyo.
Kedatangan orang-orang dari Makassar ini mendapat sambutan hangat dari Sultan Banten. Pasukan dari Makassar ini kemudian bergabung dengan pasukan Banten. Kiprah I Fatimah bersama pasukan Balira tidak hanya di Banten. Ia juga ikut membantu kerajaan Mataram bersama kakaknya Karaeng Kalesong. Baik pasukan Tuberani, pimpinan Karaeng Kalesong, maupun pasukan Balira, pimpinan I Fatimah, semuanya sudah dilengkapi dengan persenjataan. Di Mataram terjadi pertempuran antara pasukan Belanda yang didukung oleh pasukan Sultan Amangkurat II dan pasukan Arung Palaka dari Boni melawan pasukan gabungan Trunojoyo, Karaeng Kalesong dan Bonto Marano. Karena terdesak, akhirnya pasukan Goa mundur. Karaeng Kalesong jatuh sakit dan wafat pada 22 November 1679 dan dimakamkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. I Fatimah mencari tempat perlindungan yang aman, selanjutnya melanjutnya perjalanan ke Banten. I Fatimah kemudian ikut bergerilya di hutan-hutan. Di lokasi persembunyian, Belanda melakukan serangan mendadak hingga pasukan I Fatimah kocar-kacir dan menyebabkan I Fatimah dan Maulana terpisah. I Fatimah melarikan diri ke kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. I Fatimah wafat dan dikuburkan di Pulau Tumaju, salah satu pulau di Mempawah, Kalimantan Barat. Keempat, Daeng Mangale. Daeng Mangale merupakan salah seorang bangsawan dari Makassar. Setelah kerajaan Kuakala dari VOC pada Perang Makassar 1666 sampai 1667, Daeng Mangale bersama 250 pengikutnya meninggalkan Makassar dan merantau sampai ke Ayutthaya, sekarang Thailand, pada tahun 1674. Raja Piranarai menampung Daeng Mangale. Seperti umumnya, para bangsawan asal Bugis Makassar segera membuktikan kepiawaian sebagai prajurit profesional di Asia Tenggara. Sayang, Daeng Mangale terlibat konflik dengan penguasa lokal. Ia dituduh akan melakukan pemberontakan bersama orang Champa dan orang Melayu. Terjadilah pemberontakan Makassar pada akhir 1686 antara koalisi Daeng Mangale, pangeran lokal, pemukim Champa, Melayu, dan Persia melawan pasukan kerajaan Siam yang dibantu serdadu Eropa. Para pemberontak itu khawatir akan diperbudak oleh raja yang merasa semakin kuat dengan datangnya pasukan baru. Raja Pranarai mengetahui persekongkolan itu. Ia lalu meminta Daeng Mangale agar meminta maaf. Namun permintaan itu ditolak Daeng Mangale. Raja lalu memerintahkan sekutunya, orang Perancis, Claude de Jorbin, untuk mengepung orang Makassar. Pertempuran pertama dimulai ketika 40 orang Makassar menghadapi ratusan serdadu Perancis dan Portugis. Jorbin mencatat bahwa orang Makassar tak mau kalah. Mereka menyerang dan mengejar pasukan Perancis dan Portugis yang saat itu juga hendak membantai perempuan dan anak-anak. 6 orang Makassar menyerang pagoda dan membunuh beberapa prajurit serta biarawan di sana.
Sebanyak 366 orang prajurit Prancis ditewaskan oleh 6 orang Makassar. Masih dalam catatan Corbin, pada tanggal 23 September 1686, Raja Siam memerintahkan serangan besar ke perkampungan orang Makassar. Mereka hendak membumi hanguskan kampung dan membunuh mereka. Warga Makassar menghadapinya dengan semangat sirih, keyakinan untuk membela kehormatan sampai titik darah penghabisan. Karena kalah dalam hal jumlah pasukan, orang Makassar akhirnya takluk. Deng Mangale sendiri terluka, lalu tewas akibat 5 tusukan tombak. Penduduk Siam sangat mengagumi keberanian orang Makassar yang menghadapi ribuan tentara dengan hanya 250 orang. Antropolog Prancis Christian Pelleras dalam majalah Archipel pada tahun 1997 menuturkan kisah lain sesuai pemberontakan orang Makassar. Katanya, 2 bangsawan muda Makassar yang tersisa di Siam lalu dibawa ke Perancis pada masa pemerintahan Louis XIV. Mereka adalah Daeng Ruru dan Daeng Tulolo. 2 orang itu lalu menjadi anggota legend pasukan Perancis. Mereka menjadi prajurit hebat. Seorang di antaranya menjadi pasukan Angkatan Laut Perancis yang diberi gelar Louis Dauphin Makassar. Lima, Syekh Yusuf. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang terakhir adalah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Ia juga digelari Tuan Ta Salamaka Rigoa atau Tuan Guru penyelamat kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan, pada bulan Juli 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Pada bulan Juli 1693, di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan.